Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita sudah bahas peternakan wagyu yang bernilai tinggi di Jepang. Sekarang kita bahas tanaman yang bernilai tinggi dan ekonomi tinggi, guys. Kenapa banyak konten saya membahas Jepang dan identik dengan Jepang? Bukannya saya wibu ya, tapi karena menurut saya Jepang itu sangat pintar memadukan tradisi dengan teknologi yang bisa berjalan berseiringan. Apalagi tradisinya menjadi branding identitas diri Jepang. Dan salah satu hasil dari pemaduan tradisi, teknologi, dan kekuatan brandingnya adalah tanaman yang saya bahas ini. Pernahkah kamu membayangkan ada tanaman yang tumbuh di sungai pegunungan, dipanen dengan tangan, dan ditanam selama 18 bulan? Dan dijual dengan harga lebih mahal dari daging wagyu. Itulah wasabi, si emas hijau dari Jepang. Wasabi bukan sekedar pelengkap sushi, ia adalah simbol kemurnian dapur Jepang. Tapi tahukah kamu lebih dari 95% wasabi di pasar dunia bukan wasabi asli. Yang kita makan biasanya adalah campuran dari lobak putih, pewarna hijau, dan mustard. Versi aslinya sangat langka dan sangat mahal. Menurut The Washington Post, harga wasabi murni bisa mencapai 160-250 dolar per kilogram. Tergantung kualitas dan lokasi pertaniannya, guys. Tumbuhan ini hanya bisa tumbuh di lingkungan yang sangat spesifik, air pegunungan yang bersih, suhu yang stabil 8-20 derajat Celcius, dan keteduhan alami. Tidak heran hanya beberapa wilayah di Jepang seperti Tsushioka, Nagano, dan Iwate yang bisa menjadi rumah alami wasabi. Petaninya sangat sedikit, ilmunya turun-menurun, dan panennya sangat lambat. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan branding yang menjadikan wasabi sebagai ikon eksklusif kuliner khas Jepang, guys. Dan yang sangat mengejutkan, isunya Indonesia mulai menanam wasabi. Di beberapa wilayah di Jawa Tengah dikabarkan sedang melakukan uji coba karena memiliki air yang jernih dan iklim mirip Jepang. Jika benar, ini bisa menjadi game changer dalam dunia pertanian tropis kita sih. Mari kita kupas tuntas bagaimana Jepang menjaga eksklusivitas wasabi, potensi Indonesia untuk ikut bermain, dan pelajaran penting soal pertanian yang bukan hanya tentang panen, tapi juga tentang membangun citra dan harga diri bangsa, guys. Langsung saja kita ke chapter pertama. Bayangkan ada tanaman yang dulu hanya boleh dikonsumsi keluarga kekaisaran dan ditanam dekat kuil suci karena dipercaya mampu menolak roh jahat. Inilah wasabi, lebih dari sekedar rempah, ia adalah warisan spiritual Jepang. Wasabi bukan tanaman biasa, ia sudah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah Jepang, wasabi pertama kali dibudidayakan di prefektur Tsushioka pada periode Asuka atau sekitar abad ke-8. Namun penggunaannya mulai tercatat secara lebih luas saat periode Heian atau 794 sampai 1085. Di mana wasabi dianggap tanaman suci yang hanya disajikan untuk bangsawan dan keluarga kekaisaran Jepang, guys. Uniknya pada zaman itu wasabi tidak digunakan sebagai pelengkap makanan, melainkan sebagai obat herbal. Daunnya dan akarnya digunakan sebagai antiseptik dan penangkal infeksi. Dalam dunia pengobatan Jepang, wasabi dipercaya memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri berbahaya seperti E. coli dan ini namanya susah banget disebut, takutnya salah. Dan kini penelitian modern mendukung klaim ini. Di dalam wasabi memang bersifat antimikroba. Sekarang pertanyaannya, lalu kenapa wasabi bisa masuk dapur? Ini terjadi saat sushi mulai populer pada periode Edo, 1603 sampai 1868. Pada masa ini sushi disajikan sebagai makanan cepat saji di jalanan. Untuk menjaga kebersihannya, ditambahkan wasabi sebagai antibakteri alami. Disinilah wasabi berubah wajah, guys, dari tanaman obat menjadi ikon kuliner nasional. Yang membuatnya istimewa, budaya Jepang tidak hanya merawat fungsi wasabi, tapi juga menyelamatkan narasi sakralnya. Bahkan hingga kini, banyak petani wasabi di Jepang yang masih percaya bahwa tanaman ini membawa berkah dan perlindungan. Sehingga proses tanamnya dilakukan dengan penuh kesabaran dan hormat terhadap alam, guys. Bahkan wasabi liar bahkan dianggap lebih berharga. Tapi karena sangat sulit ditemukan, maka pertanian wasabi dikembangkan di area aliran sungai pegunungan. Hingga saat ini kira-kira hanya 5% dari wasabi dunia yang berasal dari tanaman asli.
sisanya hanya replika guys. Maka jangan heran harga wasabi asli bisa menyentuh ratusan dolar per kilogram. Karena kamu tidak sedang membeli rasa, tapi juga sejarah, kemurnian, dan budaya ribuan tahun guys. Lalu kenapa wasabi sangat sulit ditanam? Kita bahas di chapter kedua guys. Oke, jika kamu mengira menanam padi itu sulit, tunggu sampai kamu mencoba menanam wasabi. Salah sedikit saja, air terlalu panas atau sinar matahari berlebihan, tanaman ini bisa langsung mati. Tidak heran petani wasabi dianggap sebagai penjaga kuil yang sangat sabar guys. Menanam wasabi bukan sekedar berkebun, ia mirip ritual penuh ketelitian. Tanaman ini dengan nama ilmiah Wasabia japonica membutuhkan lingkungan yang sangat spesifik yang tidak bisa ditawar. Airnya harus bersih, mengalir dan dingin. Biasanya dari pegunungan dengan suhu stabil antara 8-20 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu panas, akar wasabi akan membusuk. Jika airnya tidak mengalir, tumbuhannya bisa stagnan guys. Wasabi juga tidak suka sinar matahari langsung. Oleh karena itu, banyak petani Jepang membangun shade net atau menanamnya di lembah yang terlindungi. Proses tanamnya hingga panen bisa memakan waktu 12 hingga 18 bulan. Dan selama itu, tanaman harus diawasi nyaris setiap hari guys. Bayangin aja. Di Jepang, lokasi seperti Shizuoka, Nagano, dan Iwate terkenal sebagai pusat pertanian wasabi karena kondisi geografisnya yang sangat cocok. Bahkan ada satu metode budaya penanaman sawasukuri, yaitu teknik penanaman di sungai dengan aliran air pegunungan. Metode ini dianggap paling murni dan menghasilkan wasabi berkualitas terbaik guys. Tapi juga yang paling sulit. Fakta menarik lainnya, wasabi yang asli rentan terhadap penyakit dan hama. Tetapi tidak bisa sembarangan disemprot pestisida karena akan merusak kualitas rasa dan aroma. Karena itulah tidak semua orang bisa menjadi petani wasabi. Dibutuhkan pengalaman, intuisi, dan kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Menurut laporan BBC, karena kerumitannya ini banyak petani yang menyerah dalam waktu 1-2 tahun pertama. Hal ini menyebabkan kelangkaan pasokan wasabi asli guys. Isunya hanya sekitar 5% dari pasokan wasabi global yang benar-benar berasal dari akar yang asli. Sisanya adalah pengganti sintetis guys. Tak heran harga wasabi asli bisa mencapai 160 hingga 250 dolar per kilogram. Bahkan ada restoran mewah di Tokyo yang rela membayar lebih untuk menjamin pasokan segar langsung dari petani. Wasabi bukan sekedar sayuran, ia adalah simbol perjuangan antar manusia dan alam. Dan hanya mereka yang sabar yang akan memanen emas hijau ini, guys. Bagaimana bisa sebuah akar hijau yang langka, sulit ditanam, dan gampang busuk berubah jadi simbol kemewahan di restoran bintang 5 dunia? Jawabannya ada pada satu kata, yaitu branding. Jepang tidak hanya menanam wasabi, mereka juga menanam persepsi. Dalam industri kuliner, citra adalah segalanya. Jepang berhasil menjual wasabi bukan hanya sebagai bumbu, tapi sebagai pengalaman budaya. Bahkan di restoran bintang Michelin, menyajikan wasabi bisa menjadi satu pertunjukan tersendiri. Diparut langsung di depan tamu menggunakan parutan kulit hiu. Cara tradisional yang dianggap menjaga rasa dan aroma terbaik wasabi, guys. Kekuatan branding ini dibangun secara perlahan. Pemerintah Jepang melalui lembaga seperti Japan External Trade Organization aktif mempromosikan produk-produk agrikultur unggulan, termasuk wasabi, ke pasar internasional. Mereka menciptakan narasi kesucian, keaslian sebagai nilai jual utama, guys. Hasilnya, pasar global mulai menyadari perbedaan antara wasabi asli dan wasabi palsu. Di Amerika, Kanada, dan Eropa, restoran mewah berlomba-lomba menyantumkan kata real wasabi. Menurut data dari Nike Asia, permintaan ekspor wasabi asli meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, terutama dari pasar kuliner premium. Harga ekspor per kilogram diduga bisa mencapai lebih dari 200 dolar tergantung pada varietas dan kualitasnya, guys. Strategi branding Jepang juga masuk ke wisata pertanian. Beberapa pertanian membuka agrowisata wasabi seperti di Dayo Wasabi Farm di Nagano. Salah satu ladang wasabi terbesar di Jepang. Pengunjung bisa melihat langsung proses penanaman hingga mencicipi produk olahannya. Dari es krim wasabi hingga bir wasabi. Dengan cara ini wasabi tidak hanya jadi produk, tapi juga jadi cerita yang hidup, guys.
Dan inilah perjalanan pentingnya, Jepang tidak menjual komoditas, mereka menjual makna dari komunitas itu. Mereka menciptakan keterikatan emosional antara konsumen dan produknya. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa meniru strategi ini jika berhasil menanam wasabi di tanah Indonesia, guys? Dan benarkah Indonesia bisa menanam wasabi? Kita bahas di chapter keempat. Apa jadinya jika emas hijau khas Jepang ternyata bisa tumbuh di pegunungan di Indonesia? Bukan hanya kabar mengejutkan, ini bisa jadi peluang besar yang sedang diam-diam dikembangkan, guys. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kabar bahwa wasabi mulai diuji coba di Indonesia. Isunya beberapa kawasan pegunungan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Tinggi Dieng, telah melakukan budidaya wasabi. Alasannya, kondisi alam Indonesia di daerah-daerah tertentu ternyata cukup mirip dengan Jepang, terutama soal ketinggian, debit air jernih, dan suhu pegunungan yang stabil. Salah satu pihak yang terlibat dari riset ini adalah kelompok petani milenial yang bekerja sama dengan pengusaha restoran Jepang di Jakarta. Dalam wawancara informal yang dimuat di media pertanian lokal, mereka menyebut bahwa uji coba dilakukan di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan sistem pengaliran air alami, guys. Terdapat tantangan terbesar dan tantangan terbesarnya adalah suhu air. Karena Indonesia beriklim tropis, menjaga suhu tetap di bawah 20 derajat adalah pekerjaan berat. Maka dibutuhkan sistem peneduh dan sirkulasi alami. Meski masih dalam tahap awal, hasilnya disebut-sebut cukup menjanjikan. Jika benar berhasil, potensi ekonomi ini luar biasa. Bayangkan Indonesia bisa menjadi produsen alternatif wasabi di luar Jepang. Dengan biaya produksi yang jauh lebih murah dan tanah yang sangat luas. Harganya bisa ditekan, tetapi tetap mempertahankan kualitas. Jika pasar ekspor bisa diraih, nilainya sangat signifikan. Harga ekspor wasabi asli Jepang diduga berkisar antara 1.600 hingga 250 dolar per kilogram. Bila Indonesia bisa menjual harga stagnan di harga itu, tetap akan sangat menguntungkan. Namun tantangannya tidak hanya teknis, tapi juga branding. Indonesia belum punya cerita seperti Jepang. Kita belum punya mitos, sejarah, dan kesakralan tentang wasabi. Disinilah kita harus cerdas, kita perlu menciptakan cerita baru tentang wasabi tropis, yaitu wasabi Indonesia. Mungkin wasabi kita bukan dari kuil, tapi dari mata air hujan tropis. Bukan dari legenda samurai, tapi dari semangat petani muda yang ingin membuktikan Indonesia bisa menghasilkan produk premium. Bukan cuma jadi pasar bagi produk negara lain, guys. Dan bagaimana masa depan wasabi, kita bahas di chapter kelima. Oke, wasabi bukan sekedar tanaman, tapi simbol kemenangan budaya atas arus globalisasi. Dan Jepang membuktikan bahwa wasabi menjadi produk lokal yang bisa berdiri sejajar dengan komoditas dunia lainnya, guys. Wasabi telah menembus batas menjadi lebih dari sekedar bumbu pelengkap sushi. Wasabi adalah representasi bagaimana sebuah negara bisa menang dengan elegan di era global, tanpa kehilangan akar budaya. Melalui wasabi, Jepang menunjukkan pada dunia bagaimana mengolah sesuatu yang bisa menjadi luar biasa. Mulai dari kesabaran, inovasi, dan cerita yang sangat kuat, guys. Pertanyaannya, apa pelajaran terbesar untuk Indonesia, guys? Ini sangat penting buat kita. Oke, yang pertama, pertanian bukan hanya soal produksi, tapi soal persepsi. Kita terlalu lama terjebak dalam logika jual murah, jual banyak. Padahal Jepang menunjukkan bahwa kualitas, cerita, dan identitas budaya bisa menjadikan nilai jual hingga berkali-kali lipat. Wasabi yang hanya beberapa gram bisa dihargai setara dengan beras 1 karung. Fakta menariknya, produksi wasabi asli Jepang masih terbatas. Isunya hanya sekitar 300 ton per tahun yang benar-benar berasal dari wasabi segar, guys. Sementara kebutuhan global jauh lebih besar. Inilah peluang yang terbuka, terutama bagi negara seperti Indonesia yang punya keberagaman iklim dan benteng alam yang sangat luar biasa. Yang kedua, riset dan konsistensi adalah kunci. Jepang mengembangkan teknik penanaman wasabi selama ratusan tahun. Mereka menciptakan metode tanam, sistem pengairan, bahkan teknik pemarutan khusus. Semua dilakukan untuk menjaga rasa dan nilai. Indonesia seringkali tergoda mengejar hasil yang instan tanpa investasi pada proses panjang. Padahal justru disitulah kekuatan jangka panjang ini dibangun, guys. Yang ketiga, Jepang menggunakan branding sebagai pertahanan utama. Jika kita ingin wasabi Indonesia dikenal dunia, maka harus membangun citra baru, bukan meniru Jepang.
tapi menciptakan versi kita sendiri. Misalnya mengangkat cerita petani muda di Pegunungan Dieng atau menjual wasabi organik dari hutan Jawa Tengah sebagai ikon pertanian masa depan yang berkelanjutan. Akhirnya wasabi adalah cermin yang menunjukkan siapa yang sabar, siapa yang menghargai alam, dan siapa yang bisa membuat dunia percaya pada cerita rasa lokal, guys. Oke, kita sampai ke penutup. Jepang bisa menjadikan akar hijau ini sebagai lambang kemewahan global. Kenapa Indonesia tidak bisa? Mungkin bukan pada tanah kita yang kalah, tapi pada cara kita merawat dan menghargai apa yang tumbuh di tanah itu. Wasabi memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana ketelatenan, kesabaran, dan cinta pada budaya bisa mengangkat nilai sebuah produk pertanian hingga berlipat ganda. Jepang bukan hanya menanam wasabi, mereka menanam cerita, merawat identitas, dan membungkusnya dengan kualitas tinggi. Hasilnya, produk lokal yang bisa dihargai hingga $250 per kilogram. Disajikan di restoran kelas dunia dan bahkan menjadi status simbol di kalangan kuliner. Indonesia punya semua potensi itu, air jernih dari pegunungan, petani-petani muda yang sangat semangat, dan pasar global yang haus akan produk autentik. Yang kita butuhkan sekarang adalah mindset baru, bahwa pertanian bukan pekerjaan rendah, tapi jantung masa depan bangsa kita. Mari kita berhenti jadi pengekor, mari jadi pencipta. Karena seperti halnya wasabi, nilai sejati dari sebuah bangsa kadang tumbuh diam-diam. Di lembar-lembar yang sunyi tapi dirawat dengan cinta dan versi yang besar, guys. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk memberitahuan video kami terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat buat kalian.